Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adri Firman Ramadan dengan NIM 12280100003 dari semester 6 kelas B angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan hasil temuan saya dan rekan saya berupa artikel dengan judul Kepemimpinan Pemuda dalam Organisasi Kemahasiswaan, Studi Kasus AP Edutainment di Jurusan Administrasi Publik tahun 2025. Baik, langsung saja kepada pembahasan. Pertama-tama masuk ke dalam pendahuluan. Nah, jadi kepemimpinan pemuda dalam organisasi kemahasiswaan merupakan fenomena yang sangat penting gitu dalam mengembangkan karakter dan kapasitas generasi muda, khususnya di lingkungan pendidikan tinggi. Nah, organisasi kemahasiswaan seperti AP Edutainment tidak hanya menjadi tempat aktualisasi diri, tetapi juga laboratorium nyata untuk menerapkan teori-teori administrasi publik yang dipelajari di kelas. Namun, kepemimpinan di kalangan mahasiswa kerap menghadapi tantangan gitu, seperti minimnya pengalaman memimpin, serta benturan antara tanggung jawab akademik dan organisasi. Nah, oleh karena itu, penelitian ini tuh berfokus untuk memahami gitu bagaimana kepemimpinan pemuda diimplementasikan dalam organisasi berbasis kreativitas seperti AP Edutainment, dan strategi apa yang diterapkan untuk mempertahankan keaktifan anggota, serta tantangan utama yang dihadapi oleh pemimpin muda dalam pengelolaan organisasi. Nah, baik, kemudian untuk masuk ke dalam tinjauan literatur. Nah, secara teoritis gitu, kepemimpinan mahasiswa memiliki dimensi yang kompleks dan unik. Nah, teori kepemimpinan transformasional oleh Bess and Reggio menekankan gitu pentingnya peran pemimpin itu sebagai inspirator dan motivator. Sementara Yukel menggarisbawahi gitu pentingnya gaya kepemimpinan yang fleksibel dan situasional. Nah, dalam konteks kemahasiswaan, Comipes dan kawan-kawannya juga menyebutkan bahwa kepemimpinan yang efektif harus inklusif, relasional, dan memberdayakan. Nah, penelitian sebelumnya seperti oleh Susanto dan Haris menyoroti gitu tantangan kepemimpinan mahasiswa berupa konflik, waktu, dan pengalaman terbatas. Sementara Parida menggarisbawahi pentingnya kepemimpinan kolektif dalam organisasi mahasiswa. Namun kebanyakan studi masih berfokus pada organisasi formal seperti BEM, belum menyentuh organisasi berbasis minat dan kreativitas seperti AP Edutainment, sehingga penelitian ini mencoba mengisi kekosongan tersebut. Kemudian untuk metode penelitian dalam temuan ini gitu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang bertujuan mengeksplorasi secara mendalam fenomena kepemimpinan pemuda dalam AP Edutainment. Nah, tokoh kunci dalam penelitian ini tuh adalah Muhammad Rijal Waluddin selaku Ketua Umum periode 2024-2025 di organisasi AP Edutainment ini. Nah, wawancara mendalam dilakukan sebagai teknik utama dalam pengumpulan data, disertai observasi langsung kegiatan dan pengumpulan dokumen organisasi. Nah, proses analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik berdasarkan Brown and Clark dengan tahapan mulai dari membaca data, membuat kode awal, hingga merumuskan tema-tema utama. Untuk menjaga keabsahan data digunakan teknik triangulasi, sumber dan member checking kepada narasumber. Kendati terbatas pada suatu organisasi dan satu tokoh utama, pendekatan studi kasus ini mampu memberikan pemahaman yang tajam dan kontekstual. Kemudian untuk hasil penelitiannya, nah penelitian itu menemukan gitu bahwa gaya kepemimpinan di AP Edutainment ini mengalami perubahan dari yang awalnya formal dan kaku menjadi lebih kekeluargaan. Nah, pendekatan ini terbukti lebih efektif gitu dalam memotivasi anggota yang berkontribusi secara sukarela. Nah, fokus kepemimpinan juga lebih diarahkan pada proses dan pengalaman anggota daripada hasil kerja semata gitu, sehingga mendorong pembelajaran dan pengembangan diri. Kemudian strategi penempatan anggota dilakukan melalui sistem stopping, yaitu menempatkan anggota baru sesuai dengan minat dan potensi mereka. Selain itu, organisasi ini juga menerapkan berbagai strategi retensi anggota seperti mentoring oleh senior, kemudian pelatihan upgrading,
pemberian reward, dan komunikasi terbuka. Nah, meski demikian, dua tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan pengalaman memimpin serta kesulitan mengelola waktu antara akademik dan organisasi. Untuk menjaga eksistensi, organisasi memanfaatkan berbagai kanal promosi serta merancang program kerja. Tidak hanya fokus keluar, yaitu promosi prodi mungkin, tapi juga ke dalam, yaitu untuk penguatan tim. Kemudian masuk ke dalam kesimpulan. Nah, jadi kesimpulan dalam temuan ini tuh, kepemimpinan di organisasi mahasiswa seperti AP Edutainment harus fleksibel dan dekat dengan anggota gitu. Gaya kepemimpinan yang berubah dari formal ke keluargaan terbukti lebih efektif gitu ya. Strategi seperti penempatan anggota yang sesuai, program motivasi yang lengkap, dan promosi yang aktif sangat membantu dalam menjaga keberlangsungan organisasi. Meskipun pemimpin masih belajar dan punya banyak tantangan, tapi dengan cara belajar sambil jalan dan saling dukung gitu, tantangan itu bisa diatasi. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa organisasi kreatif seperti AP Edutainment bisa jadi contoh kepemimpinan mahasiswa yang adaptif dan inspiratif. Mungkin sekian dari pemaparan terkait artikel temuan saya dan kelompok saya. Maaf apabila ada kekurangan dalam pemaparan atau lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.